warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Ani Listiorini. Kalian bisa panggil saya dengan Ibu Ani. Saya mengajar bahasa Inggris. Tugas tambahan saya adalah sebagai waka kesiswaan. Di sini saya akan memaparkan materi kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler pada kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Gadak tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Gadak. Selamat bergabung dengan Spensaga. Tak lupa juga mengingatkan selalu karena COVID belum usai. Mari kita tetap ketatkan prokes dengan selalu menaati 5M. Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir dan membatasi mobilitas serta interaksi. Anak-anakku, materi pertama kita adalah kesiswaan dan tata tertib. Namun sebelumnya, Ibu akan informasikan bahwa kegiatan KBM kita masih menggunakan moda daring atau PJJ. Jadi belum ada tatap muka. Oleh karena itu, siapkan diri kalian mulai sekarang. Tetap semangat. Sekarang sudah mulai sekolah. Liburnya sudah selesai. Sekolahnya daring. PJJ, belajarnya dari rumah melalui fasilitas handphone atau laptop. Jadi mulai sekarang sudah sekolah. Tidak ada yang santai, tidak ada yang malas. Harus mulai aktivitas rutinitas kita, bangun pagi, ibadah, sarapan, kemudian mengikuti pembelajaran. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan tugas dan kewajiban peserta didik dalam melaksanakan PJJ. Anak-anak, kalian semua sudah tergabung dalam WhatsApp grup kelas. Di situ ada wali kelas, ada Bapak Ibu guru mapel, ada teman-teman kalian. Kita bisa koordinasi, kita bisa share informasi, kita bisa melaksanakan tanya jawab. Nah, absensi dimulai dari situ. Setiap pagi sebelum jam pembelajaran dimulai, kalian harus absen, mengisi absen terlebih dahulu di WhatsApp group. Bapak Ibu wali kelas akan share presensi setiap pagi. Yang kedua, masuk ke aplikasi Google Classroom sesuai dengan jadwal. Untuk ngunduh, install, dan pemasangan aplikasi Google Classroom ini akan dipandu oleh petugas besok. Kalian akan memiliki kelas-kelas jumlah mapel, jadi semuanya harus masuk ke kelas sesuai jadwal dan waktunya. Di situ kalian akan dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Diakhiri dengan doa pula. Nah, bagi anak-anak yang berhalangan hadir karena suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, harus izin konfirmasi kepada wali kelas dan guru mapel. Ini hukumnya wajib karena apa? Absensi atau presensi kehadiran kalian sebagai salah satu prasyarat kenaikan kelas. Minimal kehadiran adalah 90%. Kurang dari itu bisa tidak naik kelas. Jadi kalau sakit harus izin. Wajib mengikuti pembelajaran daring dari awal sampai akhir. 1 jamnya 90 menit. Tidak boleh keluar sebelum jam selesai. Setiap pergantian jam ada jeda 30 menit. Maka 90 menit efektif untuk KBM. Di situ Bapak Ibu guru mapel akan share tugas, share materi, ada sesi tanya jawab, diskusi di forum. Maka kalian harus aktif bertanya jika belum tahu, jika belum paham, responsif terhadap tugas dan instruksi Bapak Ibu guru. Jangan sampai menunda-nunda mengerjakan dan mengirim
tugas karena kalian akan keteteran. Jadi setiap kali ada pembelajaran, ada tugas, kerjakan saat itu, kirim, selesai. Istirahat 30 menit, kita masuk jam berikutnya. Kerjakan, selesai. Kalian akan merasa nyaman, tidak keteteran. Yang selanjutnya akan kita bahas terkait dengan tata tertib seragam. Untuk seragam itu putra dan putri tidak jauh berbeda. Terkait dengan sepatu, kaos kaki, ikat pinggang itu sama, nanti ada logonya. Rambut bagi anak putri yang panjang tidak berjilbab harus diikat. Kalau yang putra harus pendek, nggak boleh gondrong. Nah, warna jilbab bagi yang ketika seragamnya OSIS dan batik adalah putih. Untuk pramuka coklat. Seragam pramuka dilengkapi dengan hasduk. Untuk putri yang tidak berjilbab roknya panjang. Ini harus diperhatikan, nggih. Jadi nanti kalau sudah mulai masuk, kita tatap muka, kamu udah punya seragam, peraturan tata tertib berseragam harus dipatuhi. Selanjutnya, kita bahas tentang rambu-rambu penyimpangan budi pekerti. Setiap jenis penyimpangan pelanggaran tata tertib pasti ada skornya. Nah, skor ini variatif. Di SMP Negeri 1 Ngadak sendiri ada 3 tingkatan. Tingkatan penyimpangan atau pelanggaran ringan, sedang, atau berat dengan skor yang variatif. Contoh atau jenis pelanggaran ringan yaitu tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Ini skornya 15. Jadi seperti saya bilang tadi, tugas harus dikerjakan tepat waktu. Jika tidak mengumpulkan tugas maka skornya 15. Kalau kamu tidak mengumpulkan tugas tiap hari hitung sendiri nanti skornya. Kemudian jenis pelanggaran kategori sedang. Berkata atau menulis kata jorok, tabu, dan tidak sopan. Sekarang kita semuanya komunikasinya lewat media massa, WhatsApp, Instagram. Mungkin ada yang pakai Facebook. Menulis kata-kata jorok dan tidak sopan itu termasuk pelanggaran tata tertib bagi anak sekolah, terutama yang bersekolah di SMP Negeri 1 Ngadak. Jika kalian melakukan, maka skornya adalah 25. Oke. Jadi, kita kan berada di rumah masing-masing. Pembelajaran dilakukan dengan online, komunikasi dengan orang lain juga dengan online. Kamu mungkin akan kalau kamu sampai melakukan menulis kata-kata jorok atau tidak sopan, ini termasuk ke dalam pelanggaran, skornya 25. Lalu apa contoh untuk yang skor berat? Contohnya adalah kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan orang lain. Contohnya mencuri, merampas, menganiaya. Meskipun hal itu kamu lakukan di lingkungan masyarakat, bukan di lingkungan sekolah, tapi ingat, kalian adalah bagian dari SMP Negeri 1 Ngadak. Kalian membawa nama baik alma mater SMP Negeri 1 Ngadak. Maka ketika terjadi seperti itu, kalian akan mendapatkan sanksi. Skornya berapa? 75 sampai 100. Nah, makanya hati-hati. Dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga nama baik alma mater SMP Negeri 1 Ngadak. Nah, dari semua pelanggaran tadi, skor dan skornya tadi akan diakumulasi untuk menentukan sanksi. Sanksinya apa? Jika pelanggaran itu mencapai 100, maka ada peringatan lesan. 101 sampai 125, peringatan tertulis 1, 2, 3. Sanksinya apa? Sanksinya bisa jadi kalian dirumahkan. Jika ini terjadi ya, pembelajaran tatap muka kalian akan dirumahkan.
Kalau itu sanksi terjadi pada PJJ ini, maka akan ada sanksi lanjutan. Selanjutnya, jika skornya mencapai 251 atau lebih, maka kalian akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan. Nah, yang paling fatal mencapai skor 251 itu contohnya apa? Terlibat tindakan kriminal dan asusila. Itu skornya langsung 251, maka bisa dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya kita bahas terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sebelum pandemi COVID-19, di SMP Negeri 1 Ngadak sendiri memiliki 20 jenis kegiatan ekstrakurikuler. Terbagi dalam kegiatan bidang olahraga, itu ada badminton, ada bola voli, ada tenis meja. Kemudian di bidang seni ada seni musik, seni tari, drum band. Di bidang akademik ada olimpiade sains, olimpiade matematika. Jadi semua peserta didik itu akan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Setiap hari ada kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat, bisa diikuti. Tetapi karena kondisi sekarang ini tidak memungkinkan, maka SMP Negeri 1 Ngadak hanya mewajibkan 2 kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka dan BTA atau pendalaman Alkitab untuk yang Nasrani, non-Muslim. Nah, kegiatan ini wajib diikuti oleh peserta didik kelas 7, 8, dan 9. Dilaksanakan secara daring, terjadwal, seminggu sekali, absennya lewat online, tugasnya materinya lewat online, dibimbing, dipandu oleh Bapak Ibu Guru pembina kegiatan ekstrakurikuler terkait. Yang selanjutnya tentang penggalian minat dan bakat. 2 tahun terakhir itu masih ada lomba yang dilaksanakan, meskipun juga dilaksanakan secara daring, yaitu KSN yang pertama, kompetisi sains nasional, merupakan jenis lomba akademik yang dilombakan itu ada 3 mapel, matematika, IPA, dan IPS. Kalau di SMP Negeri 1 Ngadak sendiri sistemnya melalui seleksi. Pesertanya adalah kelas 8 dan kelas 9, kemudian diseleksi oleh Bapak Ibu Guru terkait. Peringkat terbaik akan didaftarkan mewakili sekolah untuk mengikuti kompetisi sains nasional. Biasanya ada di bulan-bulan seperti ini. Ini sekarang ini kita sedang melaksanakan seleksi. Yang selanjutnya adalah FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Meliputi apa saja? Kreativitas tari, kreativitas musik tradisional, menyanyi solo, kemudian gitar, kemudian desain grafis. Nah, ini juga secara online. Dengan cara mengirimkan video ke panitia lomba. Nah, bagi anak-anak yang merasa memiliki minat dan bakat di sini, tahun depan bisa bergabung. Selanjutnya, tugas. Tugas kalian setelah menerima paparan materi, yang pertama adalah ada 5 buah pertanyaan. Yang pertama, sebutkan tugas dan kewajiban peserta didik pada PJJ. 2. Kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang akan dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. 3. Sebutkan tata tertib berseragam. 4. Sebutkan jenis penyimpangan atau pelanggaran yang termasuk kategori ringan beserta skornya. Yang terakhir, sebutkan jenis penyimpangan atau pelanggaran yang termasuk kategori berat beserta skornya. Nah, ketentuan menjawab tugas tadi adalah 1. Tugas ditulis pada selembar kertas folio bergaris. 2. Tuliskan identitas lengkap, nama, kelas, dan nomor absen di kertas bagian pojok kanan atas. Kemudian yang ketiga, tuliskan hari, tanggal, dan judul tugas. Kalau tugas ini judulnya adalah
tagihan MPLS, kesiswaan, dan kegiatan ekstrakurikuler di bagian tengah, di kertas ya, bagian tengah atas. Kemudian simpan semua tugas-tugas itu dalam map plastik, disimpan yang rapi. Besok harus dikumpulkan ketika ada jadwal luring, jadwal menyusul ya. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.